Iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja karena waktu yang masih bisa. Yang pertama yang saya tanyakan soal kedudukan surga. Surga itu kan hal yang berbau eskatologi. Di mana kedudukan itu bisa diketahui ketika artinya kehidupan setelah mati, dan itu sangat absurd ketika kita melihat secara sains bagaimana memang bentuknya surga. Yang kedua, kalau kita melihat dari kedudukan surga dari kacamata skeptis, bahwa kita bisa ragu mengenai kedudukan surga. Apakah itu ada surga atau tidak, termasuk neraka. Karena misalnya di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah, disitulah kemudian kita bisa mempertanyakan kedudukan surga dan neraka. Karena Tuhan, karena manusia, segala sesuatu, segala ciptaan itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Artinya bagaimana kedudukan surga yang Ustaz gambarkan tadi, neraka dan surga. Ayat kedua, kita juga menyinggung soal sholat. Sebenarnya yang paling sederhana, pertanyaan yang paling sederhana adalah sebenarnya buat apa sholat? Sholat mengingat Allah. Saya bisa skeptis atau ragu karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Bagaimana mungkin manusia mampu mengingat Allah sedangkan dia sendiri tidak pernah melihatnya? Jadi segala sesuatu yang pernah kita lihat itu kita bisa mengingatnya. Artinya tidak ada Allah kepada kita. Jadi kalau kedudukan Tuhan atau wujud Tuhan itu kan tidak pernah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga dan terakhir, ada beberapa misalnya ceramah dia kalau saya perhatikan bahwa sholat itu yang dia sampaikan itu adalah hal yang berbau transcendental, seakan-akan hubungan manusia dengan Tuhan bagaimana dengan sholat sosial. Oke, secara sholat lima waktu, tetapi kedudukan dalam kehidupan sosial itu perlu dipertanyakan. Artinya hubungannya saja kepada manusia, tetapi dari sisi kemanusiaan itu perlu di garis bawahi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Yang pertama dulu yang perlu kita sepakati adalah siapa yang bertanya dan kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya sering kita bertanya sesuatu, sementara pertanyaan itu ditujukan kepada Allah, bukan kepada penceramah. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Allah, maka kita cari jawabannya dalam Al-Quran. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada penceramah tidak mungkin bisa menjelaskan kalau Allah tidak jelaskan. Tidak penting. Contoh, apakah surga seperti apa itu surga? Gambaran kita tentang surga adalah gambaran yang digambarkan oleh Allah. Lebih dan kurangnya jangan tanya saya karena pasti salah. Kalau kita tanya seperti apa bidadari, berarti yang ditanya itu Allah, karena hanya Allah yang tahu. Kita cari dalam Al-Quran, tidak ada sepertinya. Allah juga bilang cantik. Cantik itu menjadi relevan, tidak menjadi subjektif karena cantiknya orang Cina itu sini makanya cantiknya orang Papua boleh hitam. Tidak ada.
Kemudian dalam Islam itu ada yang disebut dengan rukun iman. Yang namanya rukun iman itu adalah wilayah hati, bukan wilayah akal. Semua terkait dengan keimanan itu tidak bisa diadopsi oleh akal. Allah tidak suara, tapi bisa dicari hikmahnya. Malaikat tidak suara, percaya kepada mereka. Semua tentang rukun iman itu tidak ada masalah, karena itu adalah kerja hati. Maka dalam Al-Quran itu yang berpikir itu, yang memahami itu bukan akal, hati. Dalam Al-Quran itu, lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami mereka. Allah tidak menyatakan lahum aqlun. Mereka mempunyai akal tapi tidak digunakan untuk yafqah. Tidak. Jadi yang memahami Allah itu adalah wilayah itu. Persoalan ini terkait dengan sholat. Sholat itu adalah ketundukan hati dan ketundukan jiwa. Kenapa ini tubuh harus ikut? Untuk membuktikan bahwa tubuh itu juga ikut berzikir. Zikirnya tubuh ditentukan rukuk, sujud, begitu. Zikirnya mulut dengan mengucapkan, zikirnya hati dengan membenarkan. Mulut berzikir, hati berzikir, tapi tubuh ketika dia tidak rukuk dan sujud belum berzikir. Terus pertanyaannya lagi, kenapa kita mesti sholat? Yang ditanya sekali lagi adalah Allah, dan jawabannya jelas, untuk membuktikan kehambaan kita. Sederhana. Nah, jadi surga dan neraka apakah itu masuk akal? Bukan, saya tidak menyebut masuk akal. Apakah hati kita bisa memahami? Kalau masuk akal tidak bisa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hati Anda mampu memahami bahwa ada surga dan neraka? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Hati. Makanya fikih, kata fikih, fikih, ya faqah, memahami fikih. Sebenarnya fikih itu pun fikih harus pakai hati. Pakai hati. Bukan hanya sekedar akal ini hanya membantu hati. Jadi tidak seperti itu gambarnya. Allah saya tahu kalau saya seperti itu jawaban. Ya. Oh masih ada. Saya mendengar. Jadi apa? Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bahas ini adalah masalah salat. Tidak apa-apa saya pertanyakan kembali karena sebelumnya saya tanyakan. Kalau tidak salah ada hadis Rasulullah yang saya pernah baca mengatakan yakti ka'alan nasu sama'un fayusalluna wa la yusallun. Nabi katakan ada saatnya nanti itu manusia rata-rata pada salat, padahal hakikatnya tidak salah. Nah ini yang perlu kita kelola seperti apa gitu dengan jangan pada sekarang. Kemudian maaf tadi yang bertanya tadi sebetulnya bagus karena ditanyakan, tetapi kan Anda darinya mengatakan kalau kamu salah karena memang Tuhan tidak bisa ditempatkan saja, tidak bisa apalagi dilihat. Jadi susah dipahami itu kalau kita akan membahas pertanyaan bukan sesama manusia.
Yang jelas dia mengatakan kalau kamu tidak mampu melihat, ya udah saja bahwa dia menyebut kamu. Bupati saja kok di depannya kok dia lihat kita pasti tunduk. Makanya saya pernah tanyakan, salat itu diawali takbir itu kemudian itu dia berikan itu tunduk patuh dan taat, karena ini saja sudah aku tunduk dan taat. Berarti semua gerakan salat itu dia betul-betul pasrah patuh tunduk dan taat. Itulah. Jadi pertanyaan pertama, kalau bisa digambarkan stratifikasi, kalau memang belum bisa digambarkan, ya apa dibuatkan memang itu susah. Ya jika anda senang, baru saling mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbuka sedikit sih. Maksud saya supaya kita jangan terlalu kecewa dan merasa bahwa berat sekali rasanya hidup. Berat sekali kita menjalankan ibadah sholat harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita turun-turun dari sini supaya kita tidak terlalu kecewa. Sebenarnya kalau dalam pendidikan yang perlu kita syukuri kalau orang sudah sujud saja itu sudah luar biasa. Jangan dulu pertanyakan apakah dia khusyuk. Sujud saja. Kenapa? Karena tipologi setan, pertarungan sepanjang hidup kita itu dengan setan itu hanya pertarungan sujud. Pertarungan Nabi Adam dengan setan itu sujud. Ketika kita sujud, setan sudah tidak suka, sudah benci, sudah tidak senang. Makanya kenapa kita harus salat sunat? Itu hanya sekedar bikin jengkel saja setan. Semakin banyak sujud kita, semakin tidak suka setan lihat. Karena kekurangannya setan itu cuma satu, nggak masuk. Pernah sebenarnya dia cita-cita bertobat, misalnya dari Musa doakan dulu, bukan taubat, minta coba semua apa syaratnya supaya bisa taubat. Ternyata setelah Nabi Musa berdoa dapat petunjuk Allah katanya, kau pergi sujud di kuburannya dia. Sedangkan tulang sujud lagi mati. Jadi sebenarnya sholat ini saya cuma bilang sujud begitu, karena terbanyak hari ini tidak sujud. Persoalan khusyuk berjamaah, karena salat berjamaah itu ditanggung oleh jamaah. Jadi kalau dalam salat berjamaah ada yang tidak khusyuk, ada yang khusyuk. Nah orang yang khusyuk itu menanggung semua satu jamaah. Itu bagusnya salat berjamaah. Kalau kita salat sendiri tidak khusyuk, terhitung tidak khusyuk. Tapi kalau salat berjamaah di masjid, pasti kalau imam pasti khusyuk. Tidak khusyuk pada saat berdiri. Ada lagi yang tak khusyuk. Tidak khusyuk pada sujud. Di sebelah tak khusyuk. Saling menutup. Itu penting. Terkait dengan marwah, perhatian Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala makamnya berada. Intinya Allah itu Subhanahu Wa Taala masing-masing orang punya kelas. Makanya Allah masalahku bertakwa saja sesuai dengan kemampuan. Kalau saat ini kita hanya bisa sujud itu saja. Besok lusa ternyata bisa kita datang sama maghrib itu saja. Karena ternyata ada orang 70 tahun kafir, setelah itu bersyahadat, setelah itu baru belajar alif lam mim, alif batasan, besoknya ditinggal surga. Kita sejak lahir apabila kita syahadat, tentu Allah sangat mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.